Saat ini kami berada di Rumah Si Pitung untuk mengangkat sejarah budaya Betawi. Yuk simak videonya. Sejarah Rumah Si Pitung. Rumah Si Pitung menjadi ikon kisah perjuangan dan perlawanan masyarakat Betawi terhadap penjajahan Belanda. Dahulu, rumah ini adalah milik seorang saudagar kaya bernama Haji Saifuddin. Terdapat legenda yang menyatakan bahwa Haji Saifuddin hanya salah satu dari korban perampokan yang dilakukan oleh Pitung. Sementara versi lain menyebutkan bahwa Haji Saifuddin sesungguhnya adalah sahabat Pitung dan rumahnya kerap dijadikan lokasi bersembunyi si Pitung. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak Belanda, mereka menyusun skenario perampokan tersebut. Rumah ini adalah lokasi syuting film Pitung Jago Betawi. Dan pada tahun 1993, bangunan ini resmi dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Tentang Si Pitung. Si Pitung selama 8 tahun, yaitu tahun 1886 sampai 1894, telah meresahkan Batavia. Penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Bumi Putra, Snok Hurgenje, mengancam habis kepala polisi Batavia, Snok Hijen, yang tak mampu menangkap Pitung. Hurgenje menganggap amat keterlaluan kalau seorang Eropa seperti Hijen sampai harus berdukun untuk dapat menangkap Pitung. Selanjutnya, Hurgenje menganggap kepala polisi ini sangat tidak terpelajar yang tak mampu memperhitungkan kendaraan alat transportasi baru, kereta api, yang dengannya Pitung dapat hilir mudik. Lebih menggusarkan lagi, si Pitung dapat meloloskan diri dari penjara Master Colonist ketika tertangkap pada tahun 1891. Tidak hanya itu, di luar penjara si Pitung masih sempat membunuh Damang Kemayoran yang menjadi musuh petani-petani Kemayoran dan telah pula menjobloskan saudara misan Pitung bernama Ji ke penjara dan kemudian dihukum mati. Margriet van Tel dalam laporan penelitiannya pada tahun 1984 sebagaimana disiarkan di Bijlgrens tahun penerbitan semasa itu, mengungkap bahwa polisi Belanda pernah menggebrek rumah si Pitung di Rawabelong, Jakarta Barat, dan ternyata di rumah itu yang ditemukan hanyalah beberapa keping uang bagolon senilai 2,5 sen yang tersimpan di bambu. Padahal selama 8 tahun, si Pitung melakukan aksi perampokan dengan sasaran saudagar yang dinilainya bersekutu dengan Belanda, telah menggeruk uang dan emas permata yang tidak sedikit nilainya dan jumlahnya. Halo Pak, selamat sore. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami, khususnya dari Universitas BSI, untuk mengunjungi rumah Si Pitung. Sebelum kita mulai, perkenalkan Pak, saya dengan Clara. Bapak sendiri, namanya siapa ya Pak? Perkenalkan, nama saya Tama. Saya sebagai pemandu di Rumah Si Pitung ini. Baik Pak, pertama kita kesini mau nanya-nanya nih Pak seputar sejarahnya Rumah Si Pitung. Boleh ya Pak? Boleh, ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, jadi apa sih yang membuat Rumah Si Pitung ini menjadi tempat wisata untuk budaya Betawi? Sejarah singkatnya itu, Rumah Si Pitung ini tadinya itu seperti rumahnya Si Pitung itu perlu digarisbawahi. Rumah Pitung itu sejarahnya itu rumah ini dibikin sekitar tahun 1880. Kalau ditanya kapan jadi tempat wisata, sekitar tahun 70, waktu gubernurnya Bang Ali Sadikin itu, beliau itu lagi nyari
bangunan-bangunan yang bersejarah untuk dijadikan cagar budaya. Salah satunya rumah si Pitung ini memenuhi syarat untuk dijadikan cagar budaya karena memiliki nilai sejarah dan udah lebih dari 50 tahun. Kebetulan ketika orang dari bangsa Dekin itu nyari tahu tentang sejarah rumah ini, tetua-tetua sini bercerita bahwa rumah ini dulu pernah disinggahi sama orang Pitung. Jadi yang perlu diketahui, ini bukan rumahnya si Pitung, ini rumahnya Haji Muhyiddin. Tapi karena punya nilai sejarah pernah disinggahi oleh Bang Pitung, akhirnya rumah ini jadi cagar budaya sama Pemda DKI waktu itu, sekitar tahun 1970. Iya Pak. Kalau boleh tahu sebenarnya nama asli si Pitung itu siapa ya Pak? Jadi ada beberapa versi. Ada satu buku yang bilang itu nama aslinya itu Solihun. Solihun. Itu yang berpendapat bahwa Pitung itu hanya satu orang. Di buku yang lain ada yang berpendapat Pitung itu sebenarnya ada 7. Oh, tujuh Pitung. Jadi Pitung itu tuh dari Pituan Pitulung kepanjangannya. Pituan, Pitulung. Nah, yang 7 itu salah satu ketuanya itu namanya itu Raden Muhammad Ali Pitulung pimpinannya. Jadi kalau nama aslinya itu saya menjelaskan itu yang berbeda versi. Kalau yang satu buku itu bilangnya namanya Solihun. Kalau dari cerita yang lain nggak satu orang, ada 7 orang. Terus saya mau nanya lagi nih Pak, di mana sih Pak biasanya tempat untuk melakukan pertunjukan budaya Betawi di rumah ini ya? Di bagian sebelah mana nih Pak? Karena akan ditanyakan. Kalau mbaknya datangnya agak bagian dikit, di depan itu biasanya anak-anak belakang itu sanggar nari untuk latihan nari. Dan kalau misalkan sore-sore itu di antara 2 gedung belakang itu ada anak-anak belakang latihan sanggar silat. Pada latihan silat anak-anak belakang ini. Dan biasanya pun rumah Pitung ini dijadikan buat acara dari dinas kebudayaan. Kemarin tuh ada acara Gambang Bromong di lapangan itu, dan sebelumnya itu untuk orang-orang penontonnya di sana. Banyak juga ya tempat-tempatnya ya Pak buat pertunjukan itu. Kalau boleh tahu lagi, mengapa si Pitung itu diangkat menjadi tokoh untuk budayanya Betawi? Banyak yang bilang Pitung itu simbol perlawanan, Mbak. Perlawanan. Simbol perlawanan rakyat Betawi zaman dulu yang dijajah oleh Belanda. Banyak rakyat-rakyat Betawi yang dizolimin karena diambil hak-haknya. Jadi Pitung itu dikatakan sebagai simbol perlawanan karena Bang Pitung lah yang berani untuk mencuri barang-barang dari Belanda untuk dibagikan kepada rakyat-rakyat yang ditindas. Mungkin dari versi dari orang kita itu sebetulnya akan Robin Hood-nya gitu lah Mbak. Tapi kalau dari versi Belandanya itu Pitungnya itu disebutnya itu sebagai perampok, bandit, pokoknya yang jelek-jelek deh kalau versi Belanda. Kalau dari sejarah itu bilang ya dari masyarakat kita bilangnya Pitung itu ya itu pahlawan lah. Robin Hood ya. Untuk itu apa sih Pak? Saya pengen tahu harapan dari Pak Tama atau pengelola dari tempat ini tentang rumah si Pitung kedepannya seperti apa, agar lebih apa lagi gitu Pak, boleh disampaikan. Kalau harapan saya sih ya minggunya itu diadain acara, dan kalau bisa rumah Pitung ini lebih diperhatikan lagi karena yang kita udah lihat bangunannya masih ada yang udah jelek gitu lah. Lebih ke situ aja sih saya. Baik Pak, terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Semoga dengan bincang-bincang singkat ini masyarakat kita lebih mengenal lagi budaya Betawi dan peduli akan tempat wisatanya Pak. Terima kasih Pak Tama.